Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Anak-anakku kelas 10 yang saya cintai dan yang saya banggakan, bagaimana kabar kalian? Tentu saja Bapak berharap kalian dalam keadaan sehat walafiat. Di masa saat ini, wabah COVID-19 memang sedang melanda di dunia. Oleh karena itu, pembelajaran yang kita lakukan selama ini masih terbatas pada pembelajaran daring. Biarpun demikian, tentu saja Bapak selalu berharap agar kalian tetap bersemangat dalam mengikuti setiap pembelajaran yang dilakukan oleh Bapak Ibu Guru, termasuk pelajaran bahasa Indonesia. Anak-anakku, pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang teks anekdot. Apa? Teks anekdot. Pada pembelajaran ini, dalam teks anekdot kita akan mempelajari tentang isi, kemudian tentang struktur, dan juga tentang kaidah kebahasaan teks anekdot. Oleh karena itu, untuk penjelasan lebih lengkap, mari kita saksikan tayangan berikut ini. Anak-anakku, pada kesempatan kali ini kita akan belajar menganalisis struktur dan bahasa teks anekdot. Kompetensi dasar pembelajaran kali ini yaitu 3.6 menganalisis struktur dan kebahasaan teks anekdot. Indikator pencapaian kompetensi 1. Menentukan struktur teks anekdot. 2. Menemukan ciri-ciri kebahasaan teks anekdot. Adapun tujuan pembelajaran yang hendak dicapai 1. Peserta didik dapat menentukan struktur teks anekdot. 2. Peserta didik dapat menemukan ciri-ciri kebahasaan teks anekdot. Apa yang akan kita pelajari pada materi hari ini? 1. Tentang isi teks anekdot. 2. Struktur teks anekdot. 3. Ciri kebahasaan teks anekdot. Materi pertama, tentang isi teks anekdot. Materi ini penting agar kita bisa mengetahui apa sebenarnya pengertian anekdot, ciri-ciri apa saja yang terdapat pada teks anekdot, dan tujuan apa yang hendak disampaikan melalui teks anekdot. A. Pengertian. Anekdot ialah cerita singkat yang menarik karena lucu dan mengesankan, biasanya mengenai orang penting atau terkenal dan berdasarkan kejadian yang sebenarnya. Jadi bisa diketahui bahwa anekdot itu dasarnya adalah kejadian sebenarnya. Anekdot tidaklah sama dengan teks humor atau lucu, karena teks humor atau lucu biasanya tidak didasarkan atas kejadian yang sebenarnya, dan biasanya tidak ada pesan yang ingin disampaikan, utamanya adalah pesan sindiran. Ciri-ciri teks anekdot. Pertama, teks anekdot ialah cerita fiksi atau percakapan singkat dengan gambaran realistis. 2. Anekdot itu bersifat menggelitik, lucu, jengkel, dan konyol. 3. Isinya menyindir secara tidak langsung. 4. Di dalamnya terkandung tokoh, latar, rangkaian peristiwa, pelajaran, dan nasihat. Jadi, jelas sekali bahwa teks anekdot itu memang cerita fiksi atau khayal, tetapi cerita fiksi itu
merupakan cerita yang gambaran realistis atau gambaran sesungguhnya. Anekdot haruslah yang cerita lucu, menggelitik, jengkel, dan konyol. Jadi kalaupun ada anekdot yang tidak lucu, sebenarnya bisa dikatakan sebagai anekdot, tapi kuranglah mengena dari tujuan yang hendak dicapai oleh anekdot. Isinya, anekdot adalah menyindir secara tidak langsung. Berikutnya adalah tujuan. Tujuan utama anekdot tidak hanya untuk membangkitkan tawa, tetapi untuk mengungkapkan suatu kebenaran yang lebih umum daripada kisah singkat itu sendiri. Jadi, sekali lagi bahwa tujuan utamanya anekdot tidak hanya membuat humor, tidak hanya membuat tertawa, tetapi lebih dari itu, yaitu mengungkap suatu kebenaran yang lebih umum daripada kisah singkat. Anekdot utamanya adalah bertujuan untuk menyindir. Struktur teks anekdot ada 1, 2, 3, 4, 5 abstraksi, orientasi, krisis, reaksi, dan koda. Abstraksi adalah bagian di awal paragraf yang berfungsi memberi gambaran tentang isi teks. Jadi gambaran awal tentang isi teks, misalnya gambaran deskripsi tempat, deskripsi waktu, secara singkat saja ini abstraksi. Orientasi, bagian yang menunjukkan awal kejadian cerita atau latar belakang bagaimana peristiwa terjadi, kok bisa terjadi. Atau awal ceritanya itu bagaimana, berbeda dengan abstraksi ya. Abstraksi tadi lebih mengarah pada ke deskripsi tempat, waktu, ataupun suasana. Yang ketiga, krisis, bagian di mana terjadi hal atau masalah unik atau tidak biasa. Ini hal, masalah yang unik atau tidak biasa. Reaksi, cara penulis menyelesaikan masalah yang timbul di bagian krisis. Caranya bagaimana, ini berarti ada di bagian reaksi. Dan yang terakhir, koda, merupakan bagian akhir dari cerita unik tersebut yang dapat berupa simpulan. Mari kita berlatih menganalisis struktur teks anekdot. Ya, struktur teks anekdot judul aksi maling tertangkap CCTV ya. Demikian ya, coba kalian perhatikan dengan baik dulu. Abstraksi, orientasi, krisis, reaksi, koda. Lengkap dalam teks aksi maling CCTV. Aksi maling tertangkap CCTV, strukturnya ada 5 lengkap. Kalau struktur diusahakan atau diwajibkan lengkap ya, agar teks anekdot yang disusun itu dapat dikatakan sebagai teks anekdot yang baik. Coba Anda perhatikan itu. Bagian terakhir, kaidah kebahasaan teks anekdot. Yang pertama, menggunakan kalimat yang menyatakan peristiwa masa lalu atau peristiwa masa lampau. Kalimat yang menyatakan masa lampau adalah suatu pernyataan yang sudah terjadi. Jadi pernyataan itu sudah terjadi. Misalnya dengan menggunakan kata sudah atau telah. Jadi bisa menggunakan kalimat sudah, telah itu. Kalimat itu lebih jelas bahwa kalimat itu menyatakan peristiwa masa lalu. Contohnya adalah prajurit-prajurit yang telah diperintahkan membersihkan gedung bekas asrama sudah menyelesaikan tugas. Nah, ada sudah atau telah menyelesaikan tugas. 2. Menggunakan kalimat retoris. Apa itu kalimat retoris? Kalimat
yang tidak membutuhkan jawaban. Sebenarnya jawaban itu sudah ada atau tidak perlu dijawab karena jawabannya itu sudah jelas. Contoh kalimat retoris. Bukankah menyebarkan hoax itu dilarang oleh undang-undang? Nah, itu kan sudah jelas. Jawabannya apa? Ya memang dilarang atau dilarang begitu jawabannya. Bukankah kita semua ingin hidup bahagia? Lah, itu juga termasuk kalimat tanya retoris. Tidak membutuhkan jawaban sebenarnya. 3. Menggunakan konjungsi yang menyatakan hubungan waktu. Konjungsi menyatakan hubungan waktu. Contoh konjungsi atau kata penghubungnya adalah setelah, lalu, kemudian, selanjutnya, berikutnya, dan juga yang lain. Coba Anda bisa mencari lebih banyak lagi di buku atau di internet, silakan. Menggunakan kata kerja aksi, kata kerja yang menunjukkan aktivitas, kata kerja yang menunjukkan bahwa subjek sedang melakukan suatu kegiatan atau tindakan. Contohnya menulis, menggambar, berjalan. Apalagi membaca. Menggunakan kalimat perintah. Kalimat perintah merupakan kalimat yang mengandung makna meminta atau memerintah. Memerintah seseorang untuk melakukan sesuatu. Contohnya, tolong matikan lampu itu. Tolong berikan saya uang. Jangan meminum air mentah misalnya. Yang terakhir, menggunakan kalimat seru. Kalimat seru itu biasanya disebut juga dengan kalimat interjektif, ya. Kalimat yang menggambarkan atau mengungkapkan kekaguman perasaan. Misalnya, kata-kata seru yang membentuk kalimat seru. Misalnya apa? Ah, aduh, amboy, astaga, wow, wah, nah, dan yang lainnya. Ya, lanjut. Terakhir ini, analisis kaidah kebahasaan. 1. Menggunakan kalimat yang menyatakan peristiwa masa lalu. Contohnya itu, seorang warga melapor kemalingan. Menggunakan kalimat retoris, sudah minta izin malingnya untuk merekam. 3. Menggunakan konjungsi yang menyatakan hubungan waktu. Enggak ada ya, tidak ditemukan tadi. Menggunakan kata kerja aksi. Iya Pak, saya beruntung karena CCTV merekam dengan jelas. Saya bisa melihat dengan jelas wajah malingnya. Sudah minta izin malingnya untuk merekam. Lah ini, merekam, melihat, merekam adalah kata kerja aksi. Menggunakan kalimat perintah tidak ditemukan. Menggunakan kalimat seru juga tidak ditemukan. Iya. Demikian pembelajaran pada hari ini. Terima kasih. Demikian pembelajaran bahasa Indonesia tentang menganalisis isi, kaidah kebahasaan, dan juga struktur teks anekdot. Semoga pembelajaran yang kita lakukan bisa bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.